Hal-hal yang membuat cowok minder, cewek harus tahu. Penasaran? Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira Anda komen dong di bawah. Kira-kira apa sih yang membuat para cowok itu minder? Ya. Tapi sebelum itu juga jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan membuat kita lebih semangat untuk sharing hal-hal yang lebih bermanfaat tentang relationship dan hal lainnya. Oke, kita akan bahas satu hal, teman-teman semua. Bagaimana, Kang, tentang apa sih hal yang membuat cowok itu pada minder? Yang pertama, status sosial. Cowok tuh paling minder kalau ngomongin status sosial. Ya deh, gua kan dari orang tua biasa. Gua nih bukan punya privilege seperti Crazy Rich yang orang tuanya kaya raya. Status sosial tuh membuat cowok minder untuk nikahin kamu, untuk datangin calon mertua. Itu yang pertama. So, kalau Anda punya status sosial yang lebih tinggi, misalnya Anda anak dari orang kaya, Anda dokter, Anda PNS misalnya, jangan tunjukin itu pada cowok, apalagi di first time, first impression dia taruh sama kamu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, biasanya status pendidikan. Lulusan SMA lah, lulusan SMK lah, atau lulusan SMP, atau masih diploma, itu buat laki-laki minder. Karena misalnya laki-lakinya lulusan SMA, ceweknya lulusan S2, minder. Padahal sebenarnya orang itu nggak usah dilihat dari stratanya. Strata pendidikan itu tidak mengukur apakah orang itu cerdas atau enggak. Banyak orang yang dia tidak punya lulusan sarjana atau S2, S3, tapi dia pembelajar sejati. Nah, cari cowok tuh yang kayak gitu, yang nyambung kalau diajak ngobrol. Ini Anda yang S1, S2, tapi ngomongnya nggak nyambung. Kamunya ngomong humaniora, dia ngomongnya eksakta. Nggak nyambung, friend. Dia ngomongnya rumus-rumus, kamu ngomonginnya apa, nggak nyambung gitu loh. Cari cowok tuh yang asik diajak ngomong, diajak ngobrol, nyambung. Ya, dia tanya apapun dia bisa. Itu berarti tanda dia cerdas, dia cendekiawan. Oke, ya. Nah, yang ketiga, teman-teman semua, biasanya yang paling sensitif. Cowok itu minder karena penghasilan dan juga karirnya. Sekali lagi menurut saya jangan banyak tanya tentang berapa penghasilannya dan berapa atau di mana dia bekerja. Boleh sih nanya itu, tapi jangan terlalu itu jadi patokan. Karena bisa jadi laki-laki hari ini dia masih membangun karirnya, tapi suatu saat dia jadi manajer yang hebat, dia jadi direktur yang hebat, kamu tinggal mempercayainya saja. Yang penting ketika dia mau menikahi kamu, dia siap menafkahi kamu, dia siap menafkahi keluarganya, itu sudah jauh lebih penting ketimbang sekarang dia bekerja apa. Karena ada orang yang kayak gini, Kang, kalau aku sih nerima saja, tapi mama aku, papa aku tuh katanya harus yang berseragam. Seragam masih bisa dibeli, friend. Ada yang koloran, sorry to say gitu ya. Ada yang cuman pakai sarungan, tapi omsetnya miliaran. Ada yang berdasi, tapi nggak banyak aksi, lalu akhirnya di PHK juga. So, jangan pernah melihat orang cuman dari tampilannya aja. Don't judge the book from its cover. Setuju? Kayak gitu ya. Karena yang pakai berseragam pun bisa jadi dia cuman belum pegawai tetap di sana, bisa jadi juga cuman titipan dari orang tuanya, atau juga nyogok sana sini. Bisa jadi orang yang cuman tampilannya kaosan, tapi dia orang yang bisa berbakti pada orang tua, dia mau melakukan hal-hal yang jujur, dia melakukan usaha yang istiqomah. Itu lebih harus Anda hargai ketimbang harus yang berdasi, harus yang berjas, harus yang pakai seragam. Saya bukan berarti menghina orang yang enggak, bagus kok yang seragam yang bagus semuanya juga. Cuman jangan Anda merendahkan orang. Karena di hadapan Allah yang berseragam, yang tidak berseragam, yang kawasan, semuanya sama. Yang membedakan cumanlah ketakwaan. Maka cari yang bertakwa. Ya, so untuk laki-laki please jangan minder. Ya, kalau Anda ketemu, Anda ta'aruf ternyata dia seorang dokter, dia S2, dia S3, sedangkan Anda stratanya biasa, jangan takut. Ya, Anda harus tahu, Anda punya kelebihan, Anda gigih, Anda semangat, dan nggak usah terlalu hiperbola. Oh, nah iya, saya udah punya ini, padahal nggak punya apa-apa. Nggak usah. Anda
Jangan terlalu minder, jangan juga terlalu over. Yang harus lakukan, jadilah diri Anda. Yakinkan mereka. Memang saya sekarang sedang merintis usaha, tapi insya Allah saya proyeksi ke depan seperti ini, saya seperti ini, seperti ini. Sekarang saya sedang merintis ini. Ya, saya memang karyawan sekarang, tapi saya semangat untuk bekerja. Suatu saat saya akan naik jadi level manager. Mudah-mudahan saya segera dipromosikan jadi seorang direktur. Itu yang harus Anda lakukan. Jangan minder. Nah, untuk wanita sekali lagi, jangan fokus cuma di situnya, tapi fokus apakah dia tanggung jawab, apakah dia orang yang soleh. Karena kalau dia soleh dan tanggung jawab, sebagaimanapun dia tidak punya uang, dia pasti akan tetap menafkahi Anda. Tapi sebanyak apapun dia punya uang atau dari orang tua kaya, tapi dia tidak soleh, dia tidak tanggung jawab, dia tidak tahu hak kewajiban sebagai suami dan istri, maka bisa jadi dia malah selingkuh, bisa jadi dia malah tidak memberikan perhatian, bahkan tidak menafkahi keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Saya Setia Furung Khalid. Salam setia, sehat luar biasa.